Suku Minang atau Minangkabau merupakan suku mayoritas yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang mempunyai rumah adat khas yaitu rumah gadang. Terdapat beragam jenis rumah adat suku Minang. Bahkan setiap jenis rumah gadang ini memiliki perbedaan masing-masing yang dapat dilihat dari ciri bangunannya. Dilihat secara umum, bangunan rumah gadang memang unik dan identik dengan atap melengkung serta runcing di ujungnya. Atap melengkung seperti tanduk kerbau pada rumah gadang yang disebut gonjong itu tak sekedar sebagai kelengkapan atau elemen fisik bangunan. Menurut filosofi masyarakat Minangkabau, gonjong rumah gadang mengisyaratkan nilai-nilai ketuhanan. Fungsi rumah adat suku Minang. Rumah adat seperti rumah gadang tidak hanya digunakan sebagai tempat tinggal keluarga suku Minang. Fungsi lainnya dijadikan tempat musyawarah hingga menggelar pesta adat. Setiap bangunan rumah gadang mempunyai fungsi tersendiri yang berbeda-beda. Di antaranya, yang pertama adalah anjuang. Rumah gadang di bagian sayap kanan dan kiri biasanya terdapat anjuang atau ruang anjung. Anjuang berfungsi sebagai tempat bersandingnya pasangan pengantin atau tempat penuatan kepala adat suku Minang. Fungsi kedua adalah rangkiang. Rumah gadang selalu mempunyai satu bangunan terpisah di bagian depan yang disebut rangkiang. Fungsi rangkiang adalah sebagai tempat penyimpanan padi. Ini juga menandakan bahwa di rumah tersebut ada kehidupan. Fungsi yang ketiga adalah surau. Surau merupakan rumah ibadah yang biasa digunakan untuk sholat. Keberadaan surau ini tidak terlalu jauh dari rumah gadang. Selain dimanfaatkan sebagai sarana ibadah karena mayoritas penduduknya adalah muslim, surau juga kerap dijadikan tempat belajar. Dirangkum dari berbagai sumber di bawah ini ragam ciri dari jenis rumah gadang yang masih dilestarikan suku Minang. Berikut adalah jenis rumah adat suku Minang. Jenisnya yang pertama adalah gandang ganjong ampe baanjuang. Rumah adat suku Minang ini banyak ditemukan di daerah Tuhak Nantigo. Gonjong atap rumah ini memiliki 4 lapis dan terdapat 7 ruangan di dalamnya, dilengkapi dengan 2 anjuang di sisi kanan kiri. Berikutnya adalah gadang gonjong limo. Di kota Payakumbuh terdapat banyak rumah adat gadang gonjong limo. Jenis rumah ini tidak memiliki anjuang, tetapi ada gonjong tambahan di sisi kanan dan kiri bangunan. Berikutnya ada gadang Gajah Maharam. Gajah Maharam dalam bahasa setempat berarti gajah tidur. Sesuai namanya, rumah gadang Gajah Maharam berukuran besar dan termasuk rumah adat mewah karena atapnya terbuat dari seng dan bukan dari ijung. Tiang penopangnya pun memakai kayu pilihan yang kokoh dari gunjangan. Berikutnya adalah gadang Batingke. Bangunan gadang Batingke hampir mirip dengan Gajah Maharam. Perbedaannya ada pada lapisan gonjong yang bertingkat-tingkat. Berikutnya adalah gadang gonjong Sibak Baju. Inspirasi rumah adat satu ini menyerupai baju yang disibak, sehingga gonjongnya hanya ada 2 tingkat dan memiliki tanduk pada setiap ujungnya. Berikutnya adalah gadang gonjong Anam. Gonjong Anam termasuk rumah adat gadang paling modern. Ruangan di dalamnya banyak dimodifikasi dan mempunyai lebih banyak ornamen khas Minang. Dan yang terakhir ialah gadang Surambi Papek. Rumah gadang Surambi Papek memiliki akses pintu berbeda, sehingga ketika Anda masuk ke rumah lewat pintu utama, maka keluarnya harus lewat pintu lain yang terdapat di belakang. Selain fungsi dan juga jenis rumah adat suku Minang, rumah adat suku Minang juga memiliki keunikan tersendiri.
Ini dia beberapa keunikan rumah adat suku Minang. Bentuk rumah gadang memang unik, bahkan menjadi inspirasi bangunan The House of the Five Senses, yaitu pintu gerbang utama taman hiburan Efteling di Belanda. Lantas apa saja keunikan dari rumah adat suku Minang ini? Berikut fakta-fakta unik rumah gadang yang dirangkum berbagai sumber. Yang pertama adalah memiliki atap seperti tanduk kerbau yang bermakna kemenangan. Konon, masyarakat Minangkabau terdahulu pernah menang lomba adu kerbau di Pulau Jawa. Yang kedua, bentuk atap rumah gadang melengkung dan bangunannya seperti perahu agak tinggi. Ini berfungsi sebagai terhindar dari ancaman hewan-hewan liar yang biasa masuk ke rumah. Yang ketiga, bangunan rumah gadang dirancang anti gempa serta tahan guncangan, sebab kawasan Minangkabau ini di dataran tinggi yang rawan gempa. Yang keempat, keunikan lain yaitu tidak memakai paku, melainkan hanya mengandalkan pasak kayu, karena paku hanya akan merusak dinding rumah gadang. Yang terakhir, jendela rumah adat suku Minang ini sengaja dibuat miring dan tidak lurus, supaya memudahkan sinar matahari masuk ke rumah dan pertukaran udara pun maksimal.